Mari saudara-saudara kita belajar akan firman Tuhan. Saya sebetulnya bukan mengajak saudara belajar, tapi kita belajar mengevaluasi. Karena dalam kehidupan kekristenan, dalam melakukan apa yang Tuhan mau, jadi melakukan firman, itu yang dipentingkan oleh Tuhan itu engkau perhatikan, karena kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang dipentingkan oleh Tuhan itu, kamu harus perhatikan, tidak ada roh, jiwa, tubuh ya. Tidak ada yang dipentingkan oleh Tuhan itu dalam dunia roh saja, enggak. Karena kita dari 3, dan selama ini kita masih hidup di dalam dunia, itu yang sangat dominan dalam hidup kita apa? Roh, jiwa, tubuh apa? Hah? Tubuh sama jiwa. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke surga, yang dipentingkan apa? Hah? Nah ini, karena apa? Karena kita ini belum mengerti. Jadi, nanti kita masuk ke surga, ya. Yang dipentingkan apa? Tetap 3. Hanya kepentingannya itu begini, penekanannya itu tidak sama. Selama kita di dalam dunia, kita ini mau semua mau menuju ke surga. Jadi pada waktu kita nanti masuk ke surga, nah itu ada beberapa tahap. Tahapnya apa? Kita meninggal, kemudian masuk ke surga. Nah, yang masuk apa? Nah, roh dan jiwa. Tubuhnya mati. Ngerti? Tapi setelah dunia nanti, dunia baru, Tuhan Yesus datang, ada pengangkatan, tubuhnya kemana? Hah? Tubuhnya dibangkitkan. Nah, jadi nanti kita masuk surga itu, di dalam dunia baru itu, ada berapa? 3 tetap. Roh, jiwa, dan tubuh. Maka dari itu, selama kita di dunia, kita disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada waktunya. Selama belum ada Tuhan Yesus belum bangkit, belum datang, tubuh mati. Belum diubah menjadi tubuh baru. Nah, banyak orang itu tidak mengerti karena hanya mementingkan roh. Betul. Itu betul. Karena pada waktu kita mau bertobat, kita mau masuk ke surga, itu yang dipentingkan tuh roh dan jiwa. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia minta kepada murid-muridnya, kamu berjaga, aku berdoa. Dan muridnya tidur. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata apa? Roh nurut, tapi tubuh lemah. Nah, maka dari itu saudara, kita harus tahu periode itu supaya apa? Kita itu tahu. Sekarang ini Tuhan maunya buat aku ini yang mana? Yang harus didahulukan yang mana? Sebab kalau kamu tidak
mengerti, kamu tidak bisa mengikuti aliran roh. Karena kalau kita hidup di dalam dunia ini, yang kita itu kerap kali lupa apa? Kita tidak sadar bahwa kehidupan kekristenan itu harus mengikut jalurnya Tuhan Yesus. Jangan menurut pikiran kita sendiri dan cara kita. Dan ini susah sekali. Karena apa? Karena kita tidak mengenal akan firman. Maka dari itu, waktu saya ketemu pertama kali sama Tuhan, Tuhan juga berkata, baca Alkitab. Saya juga jawab, jangan kamu kira kalau ya. Enggak. Baca Alkitab enggak ngerti. Enggak apa-apa. Yang penting sikap hatimu itu nurut. Baca nurut. Lalu nanti di dalam kamu membaca firman Tuhan, aku akan ajar kamu sendiri. Nah, ini yang orang tidak pernah begitu memperhatikan. Karena selalu di dalam pikiran, saya sendiri juga dulu begitu. Kalau saya mau jadi hamba Tuhan, harus jadi pendeta. Nah itu. Dari pikiran kita itu kalau mau jadi hamba Tuhan atau jadi muridnya Tuhan, harus pendeta, sekolah Alkitab. Karena kita sudah kebiasaan dalam dunia ini mesti diajar. Nah, lucunya dari kecil, dari umur 12 itu Tuhan ketemu pada saya, dia mengatakan, jadilah hambaku. Dia mengatakan, jadilah hambaku. Aku bilang, jadi hambamu itu tidak enak. Aku tidak mau. Lalu Tuhan mengatakan gini, karena kamu belum mengerti. Tapi setelah saya alami, memang tidak bakal bisa mengerti kalau tidak dijalani. Jadi kita kerap kali itu, hidup kekristenan kita itu benar-benar hanya sebagai agama. Padahal kalau hidup kekristenan itulah pengalaman pribadi dengan Yesus. Itu kekristenan. Alami sendiri. Kalau tidak ngalami, lain. Contohnya pada waktu anak-anak Windu ini pergi ke pelayanan Ciparai ya. Ciparai itu. Di daerah sana, daerah selatan. Dan daerah hijau. Artinya kompleks Islam. Kita punya tujuan baik. Pasar murah, pengobatan gratis. Ya toh? Apa yang dihadapi? Nah, kita percaya sama Tuhan, kita yakin akan jalan kita, harapan kita itu baik, tujuan kita juga baik, kan mau melayani mereka. Dan kita juga tidak punya pikiran mau mengkristenkan mereka. Tapi apa terjadi? Diserbu sama FPI. Nah, di dalam keadaan diserbu begitu, itu kelihatan percayamu. Itu kelihatan percayamu. Jadi kapan percaya kita itu baru kelihatan sampai di mana, penyerahanmu pun sampai di mana, itu pada waktu kamu menghadapi apa?
Hah? Serangan, perang. Tapi kita tidak sadar semua. Nah, di situ kelihatan. Kamu punya percaya itu, kamu bilang, Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku luar biasa. Tapi kalau menghadapi serangan itu, kelihatan percayamu di mana. Ngerti enggak? Satu, ketakutan. Ya lah? Pasti lah. Nah, takut enggak? Sebetulnya yang kamu takuti itu apa? Hah? Loh, yang kamu takuti apa? Mati lah. Hah? Jadi di situ tuh kelihatan percayamu tuh di mana. Makanya kita kerap kali berdoa, lepaskan daripada pencobaan. Memang Tuhan tuh tahu. Karena apa? Karena Tuhan tuh tahu. Percaya kita itu diujinya itu kapan? Kalau ada peperangan, penyerangan, ada tekanan, ada penderitaan. Itulah yang dinamakan ujian iman untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kerap kali mau enggak? Mau diuji enggak? Enggak mau dah. Nah, kalau enggak mau, bagaimana kamu tahu bahwa kamu percayamu sama Tuhan itu sampai di mana? Maka dari itu, dan itu tidak bisa. Banyak orang tanya sama saya begini, bagaimana Pak supaya iman saya teguh menghadapi apa segala perkara? Saya bilang, tidak bisa. Yang tahu jalannya itu cuma Tuhan. Tugas kita, baca Alkitab, berdoa. Selalu minta tuntunan Tuhan. Apapun yang terjadi bukan masalah. Karena apa saudara? Karena kita kerap kali dari kecil sudah dididik bahwa melakukan segala sesuatu mesti pakai pikiran otak. Ini yang menyebabkan penghalang. Sehingga pada waktu menghadapi masalah, kita lupa berdoa. Nanti kalau coba menghadapi masalah itu, saya sampai ketawa sendiri itu karena apa? Karena apa yang saya alami dengan apa yang saya dengar itu beda. Jadi umpamanya ada salah satu anak Tuhan yang di sini juga. Jadi saya tidak usah sebut namanya toh ya, malu lah. Jadi pada waktu digerebek kayak gitu, dia masuk ke dalam satu kamar, yang dicari apa? Ada yang dicari senjata, pentung, golok kek apa. Ya toh? Terus ada lagi yang satu lagi menyamar. Jadi sampai pakai pakaian bapak-bapak ibu-ibu desa, terus pura-pura nyapu lagi. Di situ tuh kita sebetulnya kelihatan bahwa percaya kita itu sebetulnya belum meletakkan pada Tuhan. Takut. Lalu cari jalan dewek. Di situ saya jadi ketawa sendiri karena apa? Ya Tuhan, memang bagaimana? Wong kita ini lemah. Makanya Tuhan mengatakan begini, kamu lihat saja 12 muridku. Nanti kan macam-macam. Wah, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku mau mati, berani mati. Masuk penjara pun, oke, Tuhan bilang, apa? Kamu mau mati buat aku? Oh, belum apa-apa, nanti kamu bakal menyangkal. Oh, tidak mungkin.
Ya dah, kayak Petrus lah. Kita juga begitu. Kalau sedang kumpul kayak gini, wah, apapun. Tapi nanti kalau menghadapi serangan, di situ kelihatan. Ada yang lari nyumput, ada yang terkencing-kencing. Karena ada juga yang emosinya naik. Menghadapi. Maka dari itu saudara, kita ikut Tuhan itu harusnya bagaimana? Kenali, hanya nurut Tuhan. Kamu baca Alkitab, di situ pengalaman-pengalaman itu ditunjukkan, dan kamu bilang, Tuhan aku mau ngalami. Saya pada waktu pengasingan ditanya Tuhan, kamu mau jadi seperti siapa? Aku bilang, kayak Musa. Musa orang yang lembut hatian. Kamu kasare kayak gitu. Terus aku bilang, ya. Dan Musa orang yang lembut hati, orang yang baik. Tidak masuk Kanaan. Oh ya Tuhan. Terus kayak siapa? Kayak Daud. Daud juga jatuh dalam perzinahan. Kayak Salomo lagi. Istrinya sampai 1000 janda cukup, akhirnya menyembah berhala. Nah, saudara ingat, kita dalam masa sekarang ini, Tuhan mengatakan, kita sedang dalam perjalanan kegenapan akan janji Tuhan. Bahwa kita akan masuk dalam zaman Daud dan Salomo. Tapi pikiran kita apa? Cuma berkata tok. Emas tidak ada harganya. Seperti batu. Ya tak? Jadi pikiran kita itu perkara-perkara daging atau perkara roh. Nah ini loh. Padahal ada masa-masa tertentu di mana kita sedang dalam keadaan mikir daging, Tuhan maunya roh. Lah ini yang sulit. Susah. Makanya saya mengatakan, Tuhan dah banyak-banyak hal tak ngerti aku. Ngadepi tantangan apapun, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak berani ngomong kayak Petrus. Apapun aku saya tidak berani. Dulu berani. Setelah ngalami, tidak berani. Saya cuma mengatakan, jadilah kehendakmu, apapun. Jadi saya ngalami semua. Yang namanya mau dibunuh, yang namanya mau dimusnahkan, ngalami saya. Lebih-lebih pada waktu istri saya sedang ngandung Iin, 7 bulan ya yang? 7 bulan. Zaman PKI itu. Saya nulungi orang. Karena saya ketua sekolah minggu. Dan ada guru sekolah minggu. Yang seorang gadis umur 17 juga pada waktu itu. Dia les bahasa Inggris. Sama guru seberang. Dan guru ngaji itu. Kemudian terjadi satu hari tidak pulang. Ayahnya yang umur 70 sudah tua, karena itu anak bungsu, nyari, tidak pulang. Saya sebagai guru sekolah minggu ditanya, anak buahmu di mana ini? Loh, kenapa? Kok tidak pulang? Saya orang bilang gitu, oke. Dia kemana dia tidak pulang? Les bahasa Inggris. Terus tidak pulang. Wah, ini tidak beres ini. Lesnya di mana? Saya cari
ketemu ada di rumah itu. Nah, kenapa kamu tidak pulang? Saya bilang. Dia sudah terlanjur diperkosa. Nah, zaman itu lain sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kehilangan kegadisan tuh tidak masalah. Hal yang biasa. Zaman itu enggak, uang sangat luar biasa. Jadi dia tidak berani pulang, saya bawa pulang. Nah, sepertinya itu kasus tidak ada apa-apa. Setelah saya bawa pulang, saya sampai rumah, saya bilang, ternyata akibatnya orang guru itu dendam sama saya. Dan ternyata dia ketua salah satu organisasi. Sehingga pada waktu terjadi PKI, pemberontakan PKI, semua orang PKI mulai dibasmi, dihancurkan, mau ditangkepi, dimusnahkan. Saudara tahu, saya salah satu target yang harus dimusnahkan. Nah, saya kan tidak ngerti. Saya taunya dalam 3 hari rumah saya dikasih tanda. Palang pantai itu 3. Saya aneh, kenapa rumah saya di rumah sewa dikasih tanda. Saya pikir, tidak apa-apa. Nah, kemudian ada intel datang, dia mengatakan gini, kamu tahu enggak tanda itu? Enggak. Padahal saudara tahu, tiap hari saya itu lihat, di belakang rumah saya itu karena saya agak di luar kota, ada kali. Dan banyak orang Cina disembelih, dipotong kepalanya. Saya bilang, salah saya apa? Tidak tahu dia. Kemudian intel ini datang, nanti malam jam 7, dia bilang, kamu pasti didatangi anak-anak muda dan ditanya, mau mati di mana? Hah? Bayangin saudara, intel ini mengatakan gini, kamu lari sajalah. Aku bilang, lari kemana? Ya tidak tahu, pergi ke Semarang, ke Surabaya, kemana aja, pokoknya keluar kota. Karena itu tanda tidak bisa diubah. Diundur pun tidak bisa. Mesti mati hari ini. Terus saya mengatakan ini. Reaksi saya bagaimana? Nah ini loh saudara. Reaksi kita pertama itu yang menetapkan. Saya pertama kali saya berkata, Tuhan, saya menghadap Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya lari atau saya di tempat? Karena Alkitab mengatakan, kalau kamu dikejar-kejar di satu kota, larilah ke kota lain, betul enggak? Ngerti enggak? Jadi ada ayatnya. Jadi saya juga tanya, apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang apa? Diam di tempat. Loh, itu tandanya mati. Iya. Jangan kamu kira bilang, jangan takut. Tuhan bilang, iya. Nah, terus diam. Ya sudah. Saya orangnya gitu, sudah. Tapi bukan berarti saya begitu itu saya ndak emosi, ndak. Udah bisa. Orang model saya. Kerasnya luar biasa. Istri saya aja dulu kalau saya bilang, kamu nurut enggak nurut, pulang. Itu istri lo. Cuma untung istriku tuh baik, enggak kayak kamu. Kamu diusir kabur. Kalau saya enggak.
dia enggak, dia lembut, dia malah jawabannya gini, kamu kok ngusir saya pulang itu, saya suruh pulang kemana? Wong ayah ibu aku sudah enggak punya, rumah ya enggak punya, wong aku ikut kamu jadi istrimu, ya saya enggak bisa lari kemana-mana. Ngerti enggak? Omongan itu yang membuat saya hatinya jadi leleh. Jangan lalu kalau dia malah marah, wah semua bubar lah. Saya kalau sama dia kalau naik mobil saya dan tukang ngebut. Kalau dia bilang yang pelan-pelan, malah saya kerasin. Kalau dia bilang yang aku takut, kalau kamu takut ya turun. Makanya jangan kira Pak Yusa ini hamba Tuhan terus lemah lembut, rendah hati, apa? Orang model kayak gini, makanya saya ngatakan gini, engkau kok pilih orang model kayak aku sih Tuhan, orang brengsek kayak kotor, najis, zina, menang-menangan. Tuhan bilang, justru itu aku pakai untuk jadi contoh, bahwa di dalam Yesus semua bisa diubah. Jadi jangan kamu bilang gini, lebih-lebih anak muda ini dulu, Iin juga gitu. Aku mau besok punya suami model kayak papa. Aku bilang jangan, bodoh. Aku bilang, loh kenapa Pak? Bapakmu ini kamu kan tidak kenal. Sebelum kamu lahir kayak apa? Kenapa kamu bilang itu? Loh aku pengen kayak punya suami kayak papa. Jangan, saya bilang. Karena kamu hanya mengenal sekarang. Sebelumnya tidak tahu, betul? Demikian juga kita mengikut Yesus. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan Yesus itu bukan nanti, bukan sekarang. Hari demi hari. Tuhan sudah berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kita terlalu banyak mikir panjang-panjang. Nah, padahal kita ini semua terus terang. Kalau sudah jadi orang tua, mikir ke anaknya, disediani uang apa anunya nanti bagaimana, terus disiapin. Saya bilang, setelah saya ngalami sendiri, nonsen. Semua itu sia-sia, kata Salomo. Yang penting itu kamu jalan dengan Tuhan, dan hari demi hari. Jangan cuma bulanan, hari demi hari, saat demi saat. Makanya saya sendiri juga, dari belum kawin malahan. Tuhan bilang berdoa bersama. Doa bersama. Lah aku bilang, belum kawin doa sama bagaimana? Jam yang sama, kamu di rumah, dia di rumah. Doa. Bertemu di hadapanku. Buat apa? Supaya kamu bisa menyatu. Jangan sendiri-sendiri. Tidak ada yang mampu. Kamu harus doa bersama. Dan itu kuasanya luar biasa. Sebab kalau kita doa bersama itu, biasanya kalau doa bagaimana? Kalau menghadap Tuhan itu, kamu jadi baik enggak? Atau kamu doa bersama terus saling lapor. Tuhan dia tuh hari ini gini. Aku jengkel Tuhan. Nah, itu atau kamu periksa dirimu atau meriksa dia? Ayo. Kalau kamu doa bersama itu, menghadap Tuhan itu, kamu lihat dirimu atau lihat yang lain? Nah, ya tak? Nggak lihat dirimu dewek tak? Sehingga doamu itu nggak pernah
dengar. Itu saya alami. Dari saya orangnya kan apa udah ngomong, Tuhan, istriku hari ini menjengkelkan aku. Habis itu kalau saya tulus, Tuhan selalu ngomong ini. Yang jengkel ke nyebabnya siapa? Yang nyebabkan dia jengkel itu siapa? Ya, dia tidak nurut loh. Tidak nurut itu karena apa? Jadi hari demi hari dengan saya diskusi sama Tuhan, apapun saya ceritakan, disitulah saya dididik. Dan di dalam Yesus, apapun bisa diubah kutuk jadi berkat. Itu Tuhan, luar biasa. Sehingga saya dirubah jadi kayak begini. Bisa sampai kemarin juga ada yang telepon maupun datang, dia bilang, Pak, bagaimana supaya kita bisa rumah tangga sampai tuwek gitu. Aku bilang, tidak bisa. Kecuali kalau kamu dua-dua di dalam Yesus. Karena dialah jalan. Karena setiap kali kamu doa bersama, Tuhan di tengah-tengah kamu. Gandeng kamu, gandeng istrimu. Kalau kamu doa sendiri, tidak bisa. Bapak, Tuhan tidak bisa. Kenapa kok Tuhan tidak mau gandeng saya dari sini? Tidak usah sih Pak, tidak usah kita doa bersama. Saudara tahu, doa bersama suami istri itu tidak gampang. Kalau orang yang sudah kawin baru tahu. Tidak gampang. Kenapa? Karena emosi, karena pikiran kita salah. Tidak hidup dalam penurutan firman. Tapi dengan kita doa bersama tiap hari digandeng Tuhan. Jadi kalau kita doa, saya lapor perkara istri saya ini, Tuhan ini malah nerangin. Kamu yang salah kok, bukan dia. Kenapa? Ini. Iya ya. Ah, iya. Sekarang kamu nuntut kepadaku, mbok suruh apa? Tuhan ini bilang apa? Aku mbok suruh apa? Wong kamu yang salah. Tapi kamu minta dibela. Ya malah aku bela istrimu, kowe tak hukum toh ya. Ya jangan gitu dong. Terus jatuhnya bagaimana? Akhir-akhir bilang, kenapa engkau membentuk aku punya watak perangai kayak begini? Bayangin. Itu kurang ajar enggak? Nyalain Tuhan enggak? Hah? Dia bilang apa? Aku diciptakan sudah punya watak kayak gini. Karena itu watak setan. Lah kenapa mau kasih kayak aku? Karena hidupmu dilahirkan dalam dosa. Itulah kamu perlu aku. Yang menebus dosamu, mengampuni kamu. Kalau kamu di luar aku, tidak ada yang bisa nolong. Saya diubah. Diubah dari hari ke hari. Akhirnya saya baru mengenal apa yang diartikan firman Tuhan. Sebelumnya itu tidak bisa, saudara. Coba kita lihat di dalam Matius 5. Tuhan sudah di sini sudah mengatakan kepada kita semuanya bahwa hidup di dalam dunia itu tidak ada kebahagiaan di luar Dia. Dalam ayat ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bayangin saudara, secara hurufiah,
Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Padahal kita tidak pernah mau miskin, betul? Jadi firman Tuhan itu sungguh-sungguh susah diterima. Makanya saya mengatakan ikut Tuhan, kamu tuh harus mengenal Dia, kenali secara pribadi. Karena ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Ngerinya kenapa? Karena kita belum ngerti dan ngalami. Sedapnya kapan? Kalau semua sudah jadi berhasil. Luar biasa. Dan kalau kita tidak ngalami sendiri, tidak akan bisa mengerti. Miskin di hadapan Allah, justru itu membuat kita berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi, kalau kamu tidak miskin di hadapan Tuhan, punya kerajaan surga enggak? Hah? Maksudnya itu adalah kamu nyadari bahwa hidupmu dalam dunia ini tidak ada yang baik. Yaitu miskin di hadapan Allah. Semuanya jelek. Watak kita, perangai kita itu tidak ada yang baik. Dan justru karena sadar itu, kamu bilang, Tuhan aku butuh Engkau. Karena kerap kali kita itu tidak nyadari, saudara, bahwa kita ini bukan orang yang baik. Bahkan kita kerap kali mengatakan, sudah baik, kurang apa. Padahal dalam setiap tindakan kita dalam dunia ini, kita tidak ada yang baik. Karena kalau Tuhan mengatakan, kalau kamu mau bahagia, baca firman. Kamu harus punya sikap, pengertian, dan kesadaran. Bahwa kamu harus miskin di hadapan Allah, karena apa? Karena kamu itu tidak ada yang baik. Tapi kalau kamu tidak punya pikiran dan kesadaran seperti itu, tidak bakal sampai. Selalu melihat orang lain, menghakimi orang lain, dan menilai orang lain, dan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kamu menyadari keadaanmu, dan kejelekanmu, kekuranganmu, justru itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Maka dari itu saudara kita harus baca firman Tuhan dan alami. Jangan cuma sekedar baca firman dan mengerti, tapi alami. Lalu dia mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bayangin. Padahal kita ini terus terang justru duka cita ini kita mau hindari atau mau cari? Hah? Nggak mau toh? Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi kalau engkau mengalami masalah atau duka cita kayak apa, kamu harus punya percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Ada penghiburan. Jadi jangan takut menghadapi apapun. Duka cita apapun, jangan khawatir. Karena tuh di dalam Yesus itu ada jalan keluar. Nah, itu harus kamu alami. Jangan cuma hanya sekedar mengerti, tapi alami. Ngomong jujur sama Tuhan. Oke Tuhan, aku mau ngalami semua. Nah, caranya umpamanya salah satu cara. Ini pengalaman nyata, ya toh. Pada waktu saya ngalami kecelakaan. Si menantu saya, Evi,
mamai BP Sahel meninggal. Itu bayangin, perkara itu berat apa ringan. Semi sedang dalam tahanan, bapak. Bayangin, saya yang nyopir lagi. Tabrak jedet, ditabrak itu dari belakang sama tentara, sama truk. Masuk kolong tronton, keluar lagi. Mobil saya hancur, saya sendiri bisa keluar itu saya sendiri tidak tahu. Cuma saya tahu, wih, TV kok mati. Padahal dia duduknya itu sudah ditidurkan. Jadi tidak duduk biasa di samping saya, ditidurkan. Saya yang nyopir. Dia yang mati, saya kebentur, darah di dalam kepala saya itu 300 cc. Mata saya itu kayak sak bola tenis, darah tok. Sampai dokter mengatakan, oh, ini bagaimana mungkin? Saya juga tanya, bagaimana mungkin apa? Orang kayak gini kok masih bisa hidup? Masih bisa sadar? Tidak mungkin. Karena darah di dalam otak saja itu, ruangan tengkorak itu, 60 cc saja sudah koma. Ini 300 cc. Dan dari tempat kecelakaan sampai ke rumah sakit Boromius, saya naik mobil biasa, dijemput Denny, saya jalan, masuk rumah sakit itu saya jalan. Tidak pakai kursi roda, tidak pakai apa. Sampai waktu sudah di UGD itu, geleng-geleng. 5 dokter menangani karena memang banyak teman. Geleng-geleng. Kamu jalan sendiri? Iya. Kamu jalan sendiri? Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin apa-apa. Oh, keadaanmu kayak gini nih. Kok bisa jalan bagaimana? 50 cc saja sudah koma. Ini kok kamu masih bisa jalan, diajak ngomong bisa, sadar lagi. Ini mana mungkin, tidak mungkin. Terus dia bilang, mata segini, ada yang sakit? Enggak. Mak lebih-lebih tidak mungkin lagi. Ini bagaimana? Ini kamu manusia apa enggak? Loh, kamu pikir aku ini mayat hidup aku ini? Tidak ada sakit, tidak ada. Oh, bayangin. Saat seperti itu, istri saya itu tidak dikasih tahu kalau Evi itu meninggal. Saya sudah di rumah sakit, istri saya dikasih tahu, dia bilang apa? Loh, Papa ada mana? Dari rumah sakit. Lah Evi mana? Sudah pulang. Dia tidak ngeh kalau mau pulangnya itu mati. Jadi, tenang aja dia bilang, oh ya sudah, nanti tak urusi. Itulah yang dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi itu. Bisa tenang. Padahal ada kematian, ada kesusahan. Nah, maka dari itu saudara, kalau kamu tidak ngalami sendiri, tidak bisa. Sehingga pada waktu saya mengalami gadis kayak gitu, saya mau dianu, saya cuma tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tenang aja. Nanti sore itu jam 7 saya mau diculik, mau dibunuh. Tuhan tidak jawab, ya tidak bilang. Dia tenang aja. Saya juga tenang. Polisinya juga bilang, kamu tidak lari, tidak. Ya sudah, saya nanti yang mau datang sini. Kamu datang itu jam berapa? Wong dia mau datang jam 7. Saya jam 6 sudah ada di sini. Bayangin saudara. Tapi nyatanya tidak bisa datang. Karena rumahnya dia jauh, naik sepeda. Dan lucunya, sedang dia keluar baru sekilo, bane kempos.
Dia cari tukang tempel ban. Kan sudah malam, sudah sore, sudah pada tutup. Jadi bawa sepedanya yang ke pos itu cari tembelan ban. Saudara tahu, dia janji jam 6 di rumah untuk menjaga, datang ke rumah saya jam setengah 12. Dia datang, dia bilang gini, orangnya datang enggak? Datang, saya bilang. Lah kok kamu masih hidup? Aku bilang, siapa yang bisa mengambil nyawa saya kalau enggak Tuhan kehendaki? Saya bilang. Orangnya datang, saya bilang. Orang berapa? 4. Terus apa yang dilakukan? Iya, dia ngomong, mau mati di mana? Nah, terus kamu bilang, aku bilang, mati itu gampang. Tapi yang penting caranya dan bagaimana. Dia bilang, Bapak mau mati pakai apa? Pakai pistol, dia bawa pistol 1. Yang 1 bawa sangkur, pisau komando. Yang 1 bawa pentung bisbol. Bayangin, mau dipukulkan di kepala saya. Terus yang 1 lagi bawa apa? Kawat. Buat jirat. Aku bilang, loh mati gampang. Saya bilang, cuma saya kan belum ngerti mengapa ini semua terjadi. Betul enggak? Jangan kira kalau saya terus menyerah, ya sudah kamu mau matiin apa, bagaimana. Enggak. Saya bilang, bicara dulu masuk. Setelah itu lakukan. Dari saya bukan melarikan diri, bukan menghadapi. Itu maunya Tuhan. Ngerti tak saudara? Jadi menghadapi masalah, jangan lari. Sebab saya menghadapi banyak. Waktu saya di Ciloto, retret itu, terus ada suami istri, turun dari tangga. Dia bilang, Pak Yusa, tolongi saya dong. Kenapa? Saya dikejar-kejar mau dibunuh karena utang. Saya pada waktu itu ngomong apa? Saya bilang, Tuhan apa yang saya harus jawab? Jangan jadi pengecut. Utang lari. Terus kamu ini sudah nyumput berapa? 2 bulan. Lah kok kamu berani muncul di Ciloto? Nah, karena ini kan Ciloto kan urusan agama. Nah, kalau dagang enggak berani Pak. Saya sama istri saya mana sudah kabur semua. Jawaban saya pada waktu itu saya bilang, Tuhan bagaimana? Jangan jadi pengecut. Aku ya jawabnya gitu, masa bodoh. Nah, Tuhan yang ngomong gitu, lupa bagaimana Pak, saya ini sudah mau dibunuh, takut gini-gini. Hadapi. Tuhan bilang, hadapi. Maksudnya piye Pak? Datangi yang mau membunuh kamu. Ayo, logikanya di mana? Yang mau menyuruh bunuh itu bosnya dewek. Utangnya berapa gitu. Pada waktu itu banyak. Terus saya harus datang Pak ke sana. Ya. Sendiri pas suami istri. Suami istri supaya dek mati bareng. Kalau perlu anak-anak bawa. Jadi sekalian nyerah. Ngomong jujur apa adanya. Kejadiannya bagaimana ceritain. Saudara tahu, orang kaya begitu bisa nekat. Bisa dia bilang, oke. Terus kalau saya mati, masuk surga lumayan. Oh, kamu enggak bunuh diri, dibunuh. Ya ini apa enggak? Bunuh diri Pak, menyerahkan diri. Enggak. Pokoknya nurut apa yang Tuhan katakan. Kalau kamu percaya Tuhanmu luar biasa, minta ampun, akui salah, jalankan apa yang Tuhan. Saudara tahu, pulang dari retreat, bosnya didatangi.
sambil sama istrinya, bosnya langsung bilang, ini dia. Dicari-cari berbulan-bulan tidak ketemu. Mengapa kamu nyerahin sini? Ya, nyerahin. Aku ini kan sekarang sudah jadi anak Tuhan, orang Kristen. Tuhan bilang suruh jujur, suruh tulus, ngaku. Cerita dia. Sekarang mau apa? Ya terserah bos. Mau masuk ke penjara oke, mau bunuh ya oke. Dalam waktu cuma sekejap loh saudara. Diubah Tuhan luar biasa. Kenapa enggak dari dulu kamu bisa begini? Dia bilang, dulu aku belum ngerti kalau jadi anak Tuhan tuh harus jujur, rendah hati, dan mengaku. Saudara tahu dalam waktu singkat diubah. Saya sendiri sampai sekarang namanya orang itu siapa yang tidak tahu. Romai mana yang tidak tahu. Saya ini orangnya yang masa bodoh. Tidak pernah tanya-tanya. Diubah Tuhan demikian. Saudara dia bilang apa? Wah setelah saya berapa setengah tahun ketemu saya lagi dia bilang, Tuhan luar biasa Pak. Kenapa? Aku sekarang dipercaya lagi dan bahkan diberikan modal lebih gede daripada utang saya. Dan sekarang dalam waktu 6 bulan saya sudah bisa kembalikan semua. Dan saya diangkat jadi pimpinan lebih besar. Seperti saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang dibutuhkan itu percaya, nurut. Jadi. Dan itu tidak satu orang. Beberapa orang. Sampai sekarang masih ada yang bilang Tuhan luar biasa. Iya makanya itu alami. Mati untunglah, masa bodoh. Pokoknya nurut Tuhan. Tapi jangan lalu dengan caramu sendiri lalu kamu nanti kalau punya peristiwa itu terus niru. Tidak bisa. Kamu harus berdoa, berlutut di bawah kaki Tuhan. Bertobat lebih dulu. Terus baru mengatakan Tuhan apa yang aku harus lakukan. Hadapi semua. Tuhan ubah semua. Kutuk jadi berkat. Maka dari itu saudara pada waktu itu Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu kalau Tuhan berkata di sini juga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi sebetulnya kalau orang memiliki bumi itu, orang kalau lemah lembut itu jadi orang kaya pada. Berbahagialah kalau kamu lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu orang yang rendah hati tetapi membawa berkat. Dan dia mau mengerti orang lain dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Tapi memeriksa diri, menyalahkan dirinya sendiri. Semua Tuhan nanti balikan. Karena firman Tuhan ini tidak mesti terjadi. Karena dia adalah Allah pencipta. Jadi kalau saudara dan saya nurut, apapun yang kamu alami, selalu ada jalan keluar. Karena Yesus disebut jalan kebenaran dan hidup. Jadi terserah daripada hidup saudara. Maumu bagaimana? Maka dari itu kalau kamu punya sikap hati yang mendahulukan Tuhan, mau nurut firman, melakukan apa yang Tuhan mau, kamu akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Dikatakan di sini juga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau saudara jadi anak Tuhan itu benar-benar kamu haus dan lapar akan kebenaran, kamu pasti ketemu. Dan kebenaran itu Yesus. Yesuslah kebenaran.
Jadi saudara jangan punya pikiran caranya bagaimana. Apakah caranya dengan melayani, dengan enggak. Tuhan itu punya cara sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan. Ikut Yesus, jalan dengan Yesus. Itu pribadi demi pribadi. Masuk surga itu enggak gede-gedengan. Semua orang Tuhan itu menghendaki percaya. Dan itu jaminan masuk surga. Tapi adapun di surganya itu, kedudukan maupun nama, itu tidak bisa diraih di sana, langsung di sana. Anda bisa, harus di dunia. Dan itu jatah yang daripada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu harus berbuah. Yang di sana akan berbuah itu, ada hamba Tuhan bilang, kalau kamu harus berbuah itu harus cari jiwa, harus apa-apa-apa, enggak. Kalau kamu mau berbuah, buah-buah roh adalah buah karakter. Jadi di dalam Galatia 5:22, buah roh itu ada sukacita, damai, sejahtera, terus macam-macam itu ada berapa tuh? 9 buah roh. Itu kalau kamu dapat menyelesaikan, itu di hadapan Tuhan itu dihitung, saudara. Makanya saudara sudah pernah baca buku Surga dan Neraka? Sudah dapat tahu? Bayangin, itu pendeta kaya loh. Kekayaannya tuh 150 juta US dollar. Mobilnya mewah 4. Rumahnya mewah. Tapi pada waktu dia dibawa ke surga mbak malaikat, dia tanya, ini rumah kok banyak bagus-bagus. Rumahku mana? Dibawa dia ditunjui. Rumahnya belum jadi. Hanya ada apa? Fondasi. Belum dibangun, belum. Dia sampai bilang apa? Protes ya. Aku sudah melayani. Jemaatku 5.000. Aku melayani, bikinkan rumah-rumah orang jompo, orang apa, bikin sekolah Alkitab, bikin apa? Saudara tahu? 0. Malaikat itu bilang, 0. Kenapa? Karena kamu melakukan semua, bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu, kepuasan dirimu sendiri. Bayangin. Pada waktu saya baca begitu, istri saya tanya, wah kalau gitu selama ini yang saya lakukan kalau saya sudah senang bahagia itu tidak ada upah. Iya. Lah upahnya di mana? Kamu sudah diterima kasih sama orang, dipuji orang. Jadi rugi, iya. Saya ngalami sendiri. Saya jadi hamba Tuhan khotbah, disenangi orang. Kemudian kalau sudah selesai khotbah, datangi orang-orang. Terima kasih Pak ya. Langsung pada waktu itu Tuhan bilang apa? Kowe seneng ya? Saya langsung ditegur tuh. Saya bilang, enggak, tak tinggal. Sebab kesenangan, kebanggaan itu jadi jerat. Makanya saya dianggap hamba Tuhan sombong, biarin. Lebih baik dimaki orang sombong daripada dimarahi Tuhan. Maka dari itu saudara harus ngalami sendiri. Kalau engkau sudah ngalami, kau benar-benar hatimu tuh haus, lapar akan kebenaran, akan firman, kau akan menikmati. Hidup saya ini cuma hanya firman, saudara. Sekarang hari ini tuh mulai hari-hari tua ini, malah Tuhan ngomongnya apa? Sehari kamu baca Alkitab 30 pasal. Lah kan aku enggak kerja yang lain.
Nah, coba bayangin, 30 fatsal. Kalau fatsalnya yang panjang-panjang, terus terang jujur, kamu kalau disuruh baca 5 saja, terus kena nanti Amsal mateng. Yang ayatnya itu 178 ayat, kira-kira kalau ngomong, oh ya Mazmur, pinter. Terus kamu ngomong gitu, kok enggak barbar ya? Ya dah, ayo, betul dah. Kalau kamu ngomong, kok enggak barbar, itu kamu ada di tempat itu atau kamu bosan? Bosan lah? Nah, berarti kamu itu, hatimu enggak di tempat, toh? Enggak haus dan lapar. Toh? Mana ada orang bosan, lapar? Ada makanan orang bosan? Enggak ada, orang kenyang. Ngerti tidak, saudara? Kita itu tidak mengalami. Tapi saya ngalami sendiri. Dari permulaan, waktu saya umur 12, 4 fatsal, Tuhan bilang. Pagi, siang, sore, malam. Setelah berapa puluh tahun, Tuhan bilang, tambah. Jadi 10. Ya. Berapa puluh tahun kemudian, tambah lagi. 20. Sekarang Tuhan bilang, 30. 30 itu aku waktuku habis Tuhan. Pagi jam 5 bangun, habis itu sembahyang, langsung baca Alkitab, 10 fatsal. Baru selesai jam 7, jam 8. Sebabnya kan modelnya di nakal kamu ya, aku yang ngalami soalnya. Kalau sudah ditarget gitu, wah kok enggak barbar, tapi menyelesaikan target. Jadi bacanya tanpa mikir, pokoknya targetnya enggak dihitung ya Tuhan. Karena Tuhan tuh melihat hatimu. Maka dari itu kelihatannya gampang. Tapi Tuhan luar biasa. Saya akui loh. Loh, padahal Alkitab itu kalau saya baca, saudara tahu, berapa ratus kali. Bayangin. Dari umur 12 sampai sekarang umur 78, itu baca sampai orang tanya, berapa ratus kali? Oh 400, 500 kali. Apalagi sekarang 30 fatsal. Berapa hari sudah habis Alkitabnya? Loh kok sudah habis? Ulang, Tuhan bilang. Bayangin. Jadi kalau baca gitu itu, jangan kamu kira Tuhan bilang cukup. Ulang. Bayangin. Tapi Tuhan luar biasa. Sampai saya mengatakan gini, jadi tugasku cuma baca Alkitab, merenungkan, dan ngomong, ya. Apakah itu lalu saya tidak jadi pengangguran Tuhan? Ngawur. Sampai aku tanya, ini kayak gitu tuh mengerjakan pekerjaanmu enggak? Melakukan kehendakku, Tuhan bilang. Loh di dalam kerajaanmu itu ada toh orang enggak kerja teman. Enggak kerja toh, cuma ngobrol sama membaca Alkitab. Siapa bilang enggak ada? Kamu baca di dalam Mazmur, Daud. Ada menteri, ada panglima, ada apa segala macam. Ada enggak sahabat raja? Ada. Tugasnya apa sahabat raja? Ya cuma datang ngobrol, bagaimana raja, ya tak? Tapi hidupnya berkelimpahan enggak? Kenapa? Nah, dia sahabat, dia ada butuh-butuh apa? Raja aku butuh gini, ambil aja lah. Ya dah? Lah, saya ngalami saudara. Saya tuh enggak kepengen punya mobil mewah gitu perang. Enggak. Malah Tuhan bilang, ganti mobil. Aku bilang, buat apa?
Oh, mahal kayak gitu, 1,1 miliar. Aku yang nyuruh. Lah aku ya udah butuh kok. Mobil saya itu, Mercy itu bayangin. Sampai sekarang sudah mau 3 tahun, baru jalan 7.000. Masih baru enggak? Aku bilang, buat apa Tuhan? Aku mau. Bayangin. Itu hidup dengan Tuhan. Nggak masuk akal. Tapi kalau kamu nurut, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kamu akan dipelihara luar biasa. Karena pada waktu saya begitu juga istri saya bilang, loh kamu berhenti enggak baca cuma tugasnya udah rumah baca Alkitab tuh. Lah terus nanti yang melihara kita apa? Ya Tuhan. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Pokoknya nurut. Lah terus dapetnya duit dari mana? Kalau orang digerain Tuhan. Lah digerainya? Ya enggak tahu. Nah tahu-tahu ya tadi ada teleponnya. Dari mana? Manado. Siapa kamu? Aku bilang, saya kenal cuma lupa. Saya ini. Ngapain? Aku bilang. Rekeningmu yang lama masih ada? Masih. Yang tetap yang lama? Iya. Saya mau ngirim duit. Buat apa? Nggak tahu, Tuhan cuma ngomong. Kirim, bisa. Berapa? Aku orang itu tak tanyain. Aku orangnya terlalu polos. Jadi kalau orang itu pikirin, oh sudah dikasih kok, tanya berapa lah. Nah, aku ya jujur, kamu masih 100.000 ya enggak apa-apa. Jadi saya tahu, sebab saya mesti mengasih persembahan, saya bilang. Dia bilang, sudah tak kirim, apa? Berapa? 70 juta. Ayo, banyak apa sedikit? Banyak menurut kamu. Bayangin, saudara. Tuhan itu tidak pernah. Sampai aku kadang-kadang hanya membuat aku bingung itu dan tidak bisa ngerti. Sampai sekarang tidak bisa ngerti. Kalau orang ngasih persembahan sekaligus. Aku baru kirim duit sama kamu. Berapa? 2M. Sampai aku tidak tanya terima kasih malah. Buat apa? Oh, saya dikasih kok malah bilang buat apa? Buat apa? Tidak tahu. Oh, Tuhan suruh ngirim kamu ya tak kirim. Dan akhirnya orang itu tidak saya layani, tidak apa-apa. Malah ngirimnya berapa? 5M. Buat apa? Tidak tahu, pokoknya Tuhan suruh. Bayangin. Kira-kira kalau orang dikasih kayak gitu itu sebetulnya orang berterima kasih pada sih? Hah? Apa? Apa itu? Hah? Ya, iya. Nggak aneh lah. Itu saya alami. Sebab saya mengatakan ini, buat apa Tuhan? Tuhan berkata, kirim ke sana, pinjamkan dia. Hah? Jadi aku cuma jadi saluran? Iya. Tapi kalau kamu jadi saluran, itu untung. Karena turut menikmati, biarpun rempelannya. Nah, lihat kayak perempuan itu toh. Oke Tuhan, aku cuma dapat rempelannya aja, tidak apa-apa buat anak-anak. Karena imanmu jadi, anakmu sembuh. Ngerti saudara? Hidup dengan Tuhan itu penuh pengucapan syukur, percaya. Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkan kamu. Butuh apa? Saya lapor. Tuhan ini begini.
Habis itu kalau sudah terima, jangan dipakai sendiri. Kalau kamu sudah terima, terus kamu bilang, wah Tuhan berkati aku. Terus sombong lagi. Nanti kalau suami atau mau pakai, tidak bisa. Kok enak? Tidak boleh. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Kamu bisa berhasil, kamu bisa usaha berhasil itu karena anugerah. Bukan karena. Makanya saya orang tidak pernah mikir. Tidak pernah saya mikir. Saya cuma mengucap syukur, harus terima ya. Saya bilang, buat apa Tuhan? Ini, ya sudah. Saya tidak mau memikir, buat apa? Tidak tahu saya. Pokoknya saya hanya sebagai seorang hamba, menurut apa yang Tuhan katakan. Selesai. Dan itu paling enak. Ternyata enak. Coba bayangin kalau saya dikasih 5M, terus saya tak pakai loh nih bangku dewek. Bingung enggak? Bingung loh. Lagi-lagi nanti kalau dolar turun, waduh. Kalau ini aku malah enggak bingung. Tuhan bilang, sana. Enggak bingung. Dek butuh minta. Ada. Dek tidak butuh. Saluri. Luar biasa Tuhan. Dan saya memang benar-benar tidak pernah pusing. Dikasih mobil saya bilang, Tuhan mobil itu mahal. Mahal bukan kamu yang bayar. Ya sudah. Ya sudah aku bilang. Nah justru pada waktu diberi itu belum ada duit loh saya. Belum. Jangan kamu kira, oh Tuhan sudah berkati. Tidak. Kalau Tuhan nyuruh itu gini. Kamu beli mobil ini. Aku bilang, tidak ada. Mercy itu tidak ada yang warnanya emas itu tidak ada. Udah nurut. Ya wis. Sampai saya suruh teman saya yang dari Manaim itu si Stefanus, dealer jual beli mobil. Kamu cari Mercy warna gold. Tidak ada. Yang ada itu hitam putih, silver. Wis cari. Tidak ada. Cari. Akhirnya dia cari-cari. Dia bilang, tidak ada Pak. Wis tanya ke dealer pusat. Dealer pusatnya malah, kok kamu bisa tahu? Kalau ada. Loh ada toh? Ada. Kok bisa gitu? Dealernya dari Jerman salah ngirim. Ada 6 biji, dia bilang. 6? Wah, dulu saya punya pikiran. Wah, itu bukan buat 6 hamba Tuhan. Saya sempat mikir gitu loh. Terus kemudian pada waktu saya ke Jakarta, ke Semarang, mobil saya itu, bangun-bangun istri saya bilang, mobilmu itu kasih Agung aja. Saya sore itu ngomong, Gong, sini. Kata Mama, ini mobil pakai kamu saja. Di Semarang. Kunci kita kasih ke dia. Dibawa sama dia. Tahu kamu, pagi-pagi 5:30, dia ngetok kamar Haya Hotel. Pak, kenapa? Tuhan berkata tidak boleh saya pakai mobilmu. Kenapa? Tuhan bilang, kamu jangan pakai mobil perangnya bapakmu. Nanti bapakmu tidak punya mobil perang, kamu yang tanggung jawab. Kalau bapakmu mati. Jadi bawa kunci lagi, nyapa tak balik. Tidak boleh, saudara. Ngerti tidak? Ya, ngalami, kenyataan ngalami. Nah, Tuhan tuh lihat hatimu. Tapi kalau hatimu sudah nyentel di situ, malah disuruh ngasih ke orang. Saya enggak pernah nyentel. Mau pakai ya oke, enggak ya enggak apa-apa. Biarin, terus siapain, terserah lah. Saya itu selalu, maumu apa Tuhan? Ngerti saudara?
Hidup dengan Tuhan itu harus gitu. Terus dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, padahal kalau engkau perhatikan, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Saya juga tanya, Tuhan, Alkitab berkata, tidak mungkin aku bisa melihat Bapa, Allah Bapa. Tapi di situ ditulis apa? Allah. Siapa? Bukankah aku Yesus Kristus Tuhan anak Allah? Itu adalah Allahmu. Ya. Jadi aku bakal bisa ketemu kamu. Pasti. Bayangin. Dan benar saya ditemui oleh dia berkali-kali. Nah, yang dikatakan di sini itu suci hati itu jangan lalu kamu jabarkan sendiri. Tidak punya pikiran jelek, tidak punya pikiran jahat, tidak punya pikiran porno, terus tidak mata keranjang. Enggak, itu bukan suci itu. Itu menurut kamu suci, tapi itu bukan suci. Yang dinamakan suci, nurut percaya Yesus itu suci. Karena dia mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, nuruti firmanku. Kalau kamu nuruti firmanku, tandanya engkau mengasihi aku. Dan kekudusan itu yang membuat suci kudus itu siapa? Tuhan. Kalau dia yang mengatakan, aku memang mau, ya sudah. Itu tidak salah. Makanya itu saya mengajak saudara itu, ngomong sama Tuhan jujur. Mau berbuat dosa sekalipun, ngomong. Minta tolongan sama dia. Supaya kamu bebas dari hukuman. Dan kesucian, kekudusan itu Tuhan yang menguduskan. Kapan itu dibuktikan? Pada waktu tabut itu digotong, dan dirampas, kalah orang Israel perang. Dirampas orang Filistin. Dia dipegang-pegang enggak? Digotong-gotong. Kenapa orang Filistin megang-megang enggak mati? Enggak ada yang mati tuh. Tapi kenapa pada waktu tabut itu sudah di Israel, digotong sama Usa, waktu lembunya tergelincir, tabut itu ditahan sama dia. Mati Usa. Usa yang menahan tabut, tujuannya menjaga supaya jangan jatuh. Mati dia. Aku bilang, Tuhan, Usa malah berbuat baik, mau nahan tabut, mati. Tuhan bilang, melanggar kekudusanku. Bayang. Dia punya tujuan baik. Demikian juga di dalam pelayanan, kita hamba-hamba Tuhan itu kerap kali kita mendahului Tuhan. Kita mau bikin ini, rencananya ini untuk Tuhan. Tapi Tuhan lihat hatimu. Itu bukan untuk aku, tapi untuk hatimu. Kepuasan dirimu. Tuhan tidak suka. Itu yang dinamakan melanggar kekudusan Tuhan. Bayangin. Tidak akan ngerti kalau engkau tidak ngalami. Saya ngalami semua. Oh, itu gitu Tuhan. Artinya gitu. Iya, jalani aja. Makanya orang lain mengatakan saya sesat, peduli amat lah. Yang penting aku nikmati. Kita pakai jubah, pakai berkata, kenapa balik ke Taurat? Tidak ada yang kembali ke Taurat. Tuhan suruh gitu ya gitu. Peduli amat. Makanya kalau kamu bikin jubah apa itu, doa. Jangan sembarangan. Sebab saya pernah ngalami, ya di sini. Salah satu, kalau tidak salah pada waktu itu bebas ya.
pakai jubah yang punya seperti punya saya itu, Tuhan bilang, beritahukan itu. Belum waktunya. Tidak kuat nanti, berat. Menjadi beban. Saya bilang, Beb, jangan pakai jubah itu. Terus partnermu tidak boleh pakai jubah itu. Belum waktunya. Jadi makanya itu, kalau kamu mau pakai jubah apa tuh, berdoa. Jangan seenakmu dewek. Karena beban itu dituntut setan. Yang penting itu nurut pada Tuhan, itu tidak melanggar kekudusan. Lalu di sini berbahagialah orang yang dianiaya. Loh, perhatiin saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, firman Yesus, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabinya sebelum kamu. Saya ngalami. Saya melayani seorang sarjana, seorang kaya. Dia itu bilang begini, Pak, saya tidak kenal lo. Nulis surat, Pak, tolong saya layani. Saya bilang, tidak mau. Memang saya orangnya kan tidak mau model kayak kamu hamba Tuhan yang mesti melayani. Enggak suruh Tuhan, enggak. Dia jawab, enggak. Nulis surat lagi. Besok Pak, kalau kamu enggak mau melayani saya akan bunuh diri. Piye gue? Wah, terus setannya ngomong, ini jiwa ini. Aku bilang, bunuh diri, ya saya masuk neraka kowe. Saya jawabnya gitu loh. Anda mau bunuh diri, tak balesi. Dia nulis surat melalui sopere. Anda mau bunuh diri, silahkan, yang masuk neraka kamu. Bukan aku. Tak balesi loh, jangan kamu kira. Lalu saya bilang, ya kasihan, enggak orang. Saya tanya Tuhan ini diam ya, aku diam, masa bodoh. Dia ajak ngomong gitu, terserah. Malah tak balesi gitu. Habis itu, nulis surat lagi. Besok kalau Anda tidak mau melayani saya, besok saya akan bunuh diri. Saya sudah nulis loh, jawab lagi. Sudah tak tulis, silahkan. Baru nulis gitu, silahkan. Tuhan yang ngomong. Dia itu besok bunuh diri sungguhan loh. Lah! Tuhan yang ngomong. Dia itu besok bunuh diri sungguhan. Karena dia sudah tidak punya jalan keluar. Nah, terus apa? Layani. Nah, ya sudah. Aku bilang, oke. Besok saya datang jam 7 pagi. Sebab pada waktu itu saya masih jadi dokter, masih jadi direktur perawat gigi, sekolah perawat. Jadi tiap jam 7 saya itu malah melayani orang ini 1 jam. Jam 8 saya baru pergi ngantor. Dan itu saya lakukan 2 tahun. Baru Tuhan berkata, sekarang selesai. Selesai, aku bilang, selesai piye? Aku akan buka berkat untuk dia. Ya sudah. Tapi saudara tahu saya datang sana, Tuhan bilang begitu, dia bilang apa?
aku hari ini selesai. Wah, pikirku sama toh. Selesainya bilang apa? Aku enggak butuh kamu lagi. Bayangin tiap pagi jam 7 sampai jam 8. Tiap hari loh. 2 tahun setelah itu bilang apa? Aku enggak butuh kamu. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan kreditnya dari negeri Belanda keluar. Miliaran. Dia bilang, aku sudah tidak butuh. Aku bilang, wah, jangan kamu kira saya hamba Tuhan. Berkat Tuhan. Dianiaya, difitnah. Tidak marah aku. Aku bilang, Tuhan, lihat tuh. Aku di situ loh. Orang dilayani kayak gini. Desbar, bukan terima kasih kok. Diusir. Bayangin. Saya itu mau keluar. Langsung duduk. Marah saya. Mau berdiri. Kursi ini ikut. Nempel di pantat. Loh kok ikut? Ya udah bisa toh. Saya duduk di kursi masuk ikut terus. Saya jalan sama kursi. Aku bilang, loh ini ada lemnya apa? Terus saya gini-giniin. Nggak ada. Nggak ada ngelem, nggak ikut. Tapi demikian saya naik, ikut. Dan itu saya alami 3 kali. Naik turun 3 kali. Saya baru percaya kalau itu Tuhan. Saya sampai gini. Oh, ini porsi ini kok ada lemnya. Saya berdiri. Ya enggak ada apa-apa. Tapi demikian duduk, saya berdiri, ikut. Waduh. Yang ketiga baru Tuhan ngomong, jangan pergi. Aduh. Saya langsung lemes. Karena apa? Dengar ceritaan dia toh. Kebanggaan dia sudah berhasil, sudah begini. Duitnya sudah di BI. Sudah dikirim ke Indonesia. Nggak penasaran. Aku ngalami kayak gitu. Marah jengkel. Habis itu sudah diam, saya sudah menerima. Ya sudah Tuhan, maumu apa? Saya gitu. Tuhan bilang apa? Duduk diam, dengarkan sampai selesai. Waktu itu berapa menit itu, setengah jam itu kira-kira kayak ratusan tahun. Karena dia ngomong kita jaga hati toh. Nggak boleh marah lagi. Mau marah mau keluar, kursi ini ikut. Aku bilang, aku sampai gini. Kok itu aneh. Tuhan jawabannya apa? Berbahagialah kamu kalau kamu. Bayangin. Aduh, aku sampai ini. Tuhan kau itu. Habis itu baru dia ngomong. Ngomong dia. Beritahukan, ini firmanku. Aku bilang, dengar, ini firman Tuhan. Tahu enggak? Dia bilang, apa? Uangmu nanti besok jam 12. Ditarik kembali ke Belanda. Tidak jadi kamu dikasih. Dia ketawa. Dia bilang gini, itu kan kalau Indonesia, janji itu kosong. Negeri Belanda, tidak mungkin. Dan duit sudah ada di BI. Dan aku sudah ditelepon sama direktur BI. Aku bilang, dengar, kalau besok jam 12 tidak jadi, jangan panggil aku hamba Tuhan. Habis itu saya ngangkat badan, enteng. Loh kok tidak ikut. Kursi ini tidak ikut. Enteng. Diri.
Oh, jadi aku suruh nyampe ke firman itu ya. Udah, saya bilang, dadah. Saya bilang, selamat, saya jadi bebas. Nggak harus tiap pagi ke sini memberi firman dan berdoa. Selesai. Dia ya bilang ini, selamat jalan. Aku bilang, puji Tuhan. Pulang. Sampai rumah, jangan kamu kira saya bilang, terima kasih Tuhan. Ngomel aku. Marah sama Tuhan. Jengkel. Aku bilang, itu lihat tuh. 2 tahun yang lalu dia mau bunuh diri. Aku pokoknya ngelayani. Tapi si layani, bayangin. Aku bilang, diusir lagi aku. Tuhan bilang, berbahagia kamu. Karena upahmu besar di surga. Oh gitu. Aku bilang. Kamu kan sudah baca Alkitab berkali-kali. Iya. Tapi kok lupa? Iya. Habis itu saya bisa ngucap syukur. Setelah itu sekarang kalau ngalami apa-apa dimarahi orang, saya bilang, terima kasih. Catat, hadiahku tambah. Dan itu kenyataan, saudara. Benar. Luar biasa enggak? Ya dah, saya enak. Besoknya saya santai ketawa-ketawa. Jam 1, bel datang. Kok telepon datang? Aku bel. Aku bel bukain. Siapa? Oh, si Makalewi. Ngapain kamu ngomong ke sini? Aku tak gitu. Buka pintu jegleknya. Lutut nyembah. Orang tua lo. Nyembah, ampuni aku. Ampuni aku. Nangis kayak anak kecil. Aku bilang, ada apa? Ampuni aku. Uangnya ditarik. Nggak jadi diturunkan. Saya tanya sama Bang BI, direktur. Kenapa? Tidak ada alasan. Di situ dikatakan kredit dibatalkan. Tanpa alasan. Kembalikan uang ke negeri Belanda. Bayang. Batal. Terus ini orang bilang apa? Tolong layani aku lagi. Bayang. Orang kayak gitu minta dilayani lagi. Aku bilang, bye-bye. Tapi Tuhan bilang, layani. Kepeng aku bilang. Saya layani lagi 2 tahun. Tiap pagi. Tuhan bilang, selesai. Mati. Dia sebelum mati itu saudara tahu. Semua asetnya dia diberikan saya. Aku bilang, Tuhan ini asetnya dia kok dikasihkan aku semua. Tuhan bilang, enggak, ngomong tidak, enggak, diam. Mau, bagaimana kamu? Aku enggak mau kalau enggak engkau mengatakan. Tak tolak. 1 sen saya tidak ambil. Aset dia itu kamu tahu berapa puluh miliar itu. Bank Penin di Asia Afrika. Itu saya yang jual. Tapi saya tidak ambil 1 sen. Terus kamu tahu tanah yang sekarang di viaduk itu yang jual apa tuh pelek-pelek. Itu dikasihkan saya. Sertifikatnya ada di rumah saya semua. Tak buang semua. Jadi hilang itu. Saya tidak ngambil 1 sen. Dan itu tidak ada. Rumah dagu. Di sebelahnya SMA. Itu dikasihkan saya. Saya bilang, Tuhan, enggak. Padahal pada waktu itu saya sendiri tidak punya rumah. Belum punya rumah loh. Ditawari itu. Tuhan bilang, enggak. Terus diambil sama pendeta. Diambil pendeta. 3 bulan kemudian pendeta mati.
Aku bilang, haleluya. Nggak tak terima pendetanya mati malah. Makanya jangan iri, jangan kepingin. Yang bukan jatahmu. Yang jatahmu, tuh mesti tanya Tuhan. Jangan bangga bahwa kamu dipakai Tuhan. Semua adalah karya Tuhan, anugerah. Anugerah, semua anugerah. Maka dari itu siapkan hatimu. Karena kita ini sedang dalam perjalanan. Kita sudah masuk Bahtera, nanti bulan Juni apa Juli ya? Juli. Nanti keluar dari Bahtera. Bayangin. Aku bilang, Juli ada lagi Tuhan. Aku tuh sebetulnya tidak minta ada lagi. Juli Tuhan, Juli ada. Keluar dari Bahtera. Setelah keluar dari Bahtera, itu kan berkat semua. Ya toh? Bayangin. Orang di dunia mati semua, tinggal berapa orang? Dunia kan milik Enoh, betul enggak? Hah? Dunia milik Enoh. Betul? Seluruh dunia loh. Cuma ada Nuh sampai keluarga nih. Ya toh? Luar biasa enggak? Jangan sampai nanti nanam anggur mabuk. Repot nanti. Mendatangi kutuk. Yang salah anaknya lagi yang lihat. Loh, dia enggak salah kok anaknya lihat. Bapak kok telanjang. Kutuk. Makanya itu selalu harus melekat sama Tuhan. Tanya Tuhan. Apapun. Maka hidup kita ini sudah diatur Tuhan. Percayalah, rencana Tuhan itu baik. Tidak akan kamu dicelakain. Meskipun kelihatannya tidak enak. Saya itu mau mati berkali-kali. Hari Selasa yang lalu saya sebetulnya sudah mati. Tanya istriku sama pembantu. Bapak kenapa? Tidak tahu, saya bilang. Loh kenapa Pak? Ada yang sakit? Tidak ada. Tapi lemas. Hilang semuanya. Roh jiwa tubuh itu habis. Aku kenapa sih Tuhan? Aku dewe tidak ngerti. Kenapa sih Tuhan? Kok bisa kayak gini? Tidak dijawab lagi. Ya wes aku tak tinggal tidur. Jam 6 sore aku sudah tidur. Makanin cuma nasi sama telur asin. Karena dikasih telur asin. Terus aku mau tidur. Jam 12, 1. Saya dilihatkan dari dalam tubuhku ini dikeluarkan tongkat putih. Apa itu? Tidak tahu. Aku ya tidak ngomong. Setelahnya cabut itu. Gairah hidup datang. Kekuatan datang. Loh kok aneh. Udah. Bangun pagi sudah sempurna. Udah semangat sudah ada lagi. Masih bisa dikhotbah hari ini. Tenda. Mungkin saya sudah ada di surga. Tidak tahu. Saya tidak pernah pusing. Kayak gitu ya. Saya udah bilang. Mengapa Tuhan ini? Tidak. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah waktunya pulang. Selesai tugas di dunia. Kalau belum, ya sukamu. Wah, suruh balik. Pulang. Tahu-tahu suruh balik lagi ya balik ya. Malah kemarin Agung bilang gini. Wah itu benang peraknya diganti Pak. Papa masih diperpanjang. Kok enak aku ngawur. Enggak kok aku doa Tuhan bilang gitu kok. Dibaharui lagi hidupmu. Ya sukamu lah. Pulang kapan yang penting aku sudah selesai. Ngerti enggak? Jadi saya mengingatkan. Cari Tuhan benar-benar. Dengan segenap hati pikiran. Kau akan menikmati hidup dengan Tuhan. Dunia dan surga. Haleluya. Amin. Yes, bayang.
Kok jam 8? Amin ini aku kepengin mulai Pak. Halo, aku dhewe. Loh, kok jam 8? Tak sangkai jam 7. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Sudah masuk Batra, jangan sampai ketinggalan. Nanti keluar-keluar lupa diri lagi. Bapak lihat dunia kok kosong. Aku hidup sendirian. Wow. Nah, siapa tahu kamu nanti dikasih berkat apa. Karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan, hamba-Mu hadapkan anak-anak-Mu saat ini. Hamba sudah sampaikan supaya mereka menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Karena Engkau yang mau supaya anak-anak-Mu menikmati kebahagiaan. Hidup bersama dengan Engkau. Dan tolongi Tuhan. Karena kalau tidak Engkau paksa, tidak bisa Tuhan. Karena semuanya itu akan lupa diri. Maka dari itu kami butuh Engkau. Tiap hari Engkau ingatkan, Engkau pegang, jangan Engkau lepaskan. Supaya kemuliaan Tuhan nyata dan mereka boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Semua yang percaya katakan amin.